Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintayu, NPM 2011030156 dari kelas D, ingin mempresentasikan tugas sejarah peradaban Islam yang berjudul Dinamika Politik pada Masa Peradaban di Spanyol. Dinamika politik umat Islam di Spanyol. Spanyol sebelum Islam datang mereka dikuasai oleh penguasa Visigot atau Lazim, juga disebut Gotik. Penguasa ini telah memaklumkan diri sebagai penguasa yang independen dari pengaruh Konstantinopel. Semasa itu, dikuasai Romawi, wilayah Spanyol juga seringkali disandra oleh kawanan perampok pengacau suku-suku liar. Mereka disebut kaum Vandal yang berasal dari kawasan Skandinavia menjarah wilayah Spanyol hingga wilayah Galia atau Prancis. Pertikaian di Spanyol terus menegang. Akhirnya, di tangan militer Gotik yang dipimpin oleh Panglima Valid berhasil mengusir kaum Vandal dan menabalkan Euric sebagai Raja Gotik. Dalam situasi tunas sejahtera semacam itu, jumlah kaum terpelajar merasa risih dan bosan dengan situasi sosial budaya yang jauh dari beradab. Mereka merindukan perubahan yang bisa berubah tata sosial dan politik untuk menstabilkan dan mensejahterakan negeri. Orang-orang yang semacam pendeta Opas yang ditindak Roderick tentu mewakili kalangan ini. Bagi kalangan ini, kedatangan umat Islam tentu dibutuhkan untuk mengubah situasi. Dinamika politik Islam di Spanyol ditandai dengan 3 faktor yaitu 1. Penakluk Spanyol di bawah komando Torik bin Ziyad. 2. Konsolidasi kekuasaan Islam di Spanyol menjadi dinasti Umayyah yang berasal dari Abdurrahman I. 3. Persaingan dan perebutan kekuasaan antara kerajaan kecil sampai runtuhnya kekuatan umat Islam di Spanyol. Itu semua bermula dari misi Torik bin Ziyad. Sebelum Torik mendarat di Spanyol, seorang mata-mata yang bernama hampir sama dengan Torik yaitu Torif telah diutus untuk memetakan semenanjung Iberia. Yang pertama, pangkat militernya lebih rendah dari yang kedua. Yang pertama tidak jelas asal-usulnya dari yang kedua. Yang kedua adalah anak keturunan suku As-Sodaf, suku Barber dari daerah Al-Atas, Afrika Utara. Bekas budak yang dibebaskan memimpin 7.000 pasukan. Torik menyeberangi Selat Gibraltar untuk mengekspansi Spanyol yang berada di dalam kekuasaan Roderick. Sejak kekalahan Roderick di lembah Barbate, praktis umat Islam adalah penguasa buru bumi Andalusia. Pasukan Islam terus merambah kekuasaan, melaju ke wilayah yang lebih jauh ke utara, nyaris tak ada perlawanan. Namun, perlu dicatat, kemenangan umat Islam tidak lepas dari bantuan pribumi lawan politik Roderick. Bahkan ia memberi bantuan armada kapal pada Torik untuk menyeberang ke Spanyol. Di dekat Toledo, Musa berhasil menemukan mereka. Meja hidang yang didapat oleh Torik dirampas Musa untuk mempersembahkan pada Khalifah Walid bin Abdul Malik. Musa menyusul ke Spanyol untuk memberi bala bantuan kepada Torik. Musa adalah penginvasi yang kejam. Ia membakar kota-kota indah di Spanyol dan menghapus rata dengan tanah. Ia membawa para penguasa dan bangsawan Spanyol ke tiang salib. Pada masa itu, kawasan itu dilandas krisis politik dan ekonomi yang sengsara dan mayoritas penduduk. Kedatangan umat Islam adalah harapan baru bagi kemakmuran bangsa Spanyol. Meskipun Musa dan Torik sukses menaklukkan Spanyol, mereka dipanggil pulang oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Sejak saat itu, kekuasaan umat Islam di wilayah itu terus mengukuh kekuatan politiknya. Kedatangan Abdurrahman di Spanyol menandai babak kedua dari dinamika politik di kawasan itu. Babak kedua ini bisa disebut sebagai fase konsolidasi
politik umat Islam di Spanyol dari tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Kekuasaan di tangan dinasti Abdurrahman disebut sebagai keamiran yang otonom. Andalusia menjadi kekhalifahan Umayyah yang sejajar dengan dinasti Abbasiyah. Proyek conquest yang dirintis Torik dan mudah diganti dengan Reconquesta Ferdinand Isabella. Masyarakat yang membangkang dihabisi. Granada menjadi lautan api yang membakar sisa-sisa kekuasaan umat Islam di Spanyol. Situasi sosial politik yang melatari perkembangan sastra, pendidikan, dan keilmuan. Faktor internal sejarah Islam di Spanyol sebagai besar penguasa di Andalusia yang masuk dalam line-up silsilah kekuasaan di Andalusia adalah orang-orang yang memiliki komitmen sekaligus bakat keilmuan dan kecintaan pada sastra. Kelimpahan materi yang dicapai penguasaan Andalusia dimanfaatkan untuk mengembangkan dunia keilmuan pada buku. Sumber lainnya menyatakan 400.000 Cordova benar-benar menjadi kota peradaban yang dibangun sejak Abdurrahman I diperluas. Secara khusus, Gunawan Muhammad memberi catatan dan menerjemahkan Satri Don Quixote, lembaga gereja Katolik Spanyol yang dengan tangan besi menjadi keutuhan Umayyah dan iman, menjebloskan mereka ke dalam ruang kurung di bawah tanah. Dalam amatan umat Yahudi, tidak hanya Cordova yang menjadi pusat perkembangan ilmu dan budaya. Malaga berusaha keras bila menyampai Cordova sejumlah orang Yahudi yang berkibar menjadi tokoh ilmuwan. Cordova saat itu adalah tujuan kegiatan fellowship. Sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.